Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita Anime Fantasi, dalam spoiler Donghua Dewa Bela Diri Asura. Kali ini kita memasuki episode 10, dengan judul pertarungan kompetisi keunggulan muda terbaru dimulai. Sebelum kita mendengar cerita lengkapnya, tidak henti-hentinya kami meminta dan mengharapkan dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share, agar channel kita ini semakin berkembang. Dan dengan dukungan Anda kami akan semakin rajin lagi menyediakan konten-konten Donghua terbaik favorit Anda. Aktifkan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mengetahui apabila ada cerita Donghua terbaru yang kami upload. Dan dengan dukungan Anda itu sedikit banyak membantu kami dalam hal menyediakan segala sesuatu yang mendukung kelancaran pembuatan konten-konten spoiler Donghua selanjutnya. Demikian saja, semoga Anda semua memakluminya. Selanjutnya mari kita menuju cerita lengkapnya. Selamat mendengarkan. Itu Chu Feng, dia tampak sangat muda. Setelah Chu Feng menunjukkan dirinya, ia menjadi fokus semua orang di tempat kejadian. Lagi pula, semua orang menunggu penampilannya. Namun, wajah muda dan lembut Chu Feng mengejutkan semua orang. Meskipun majelis keunggulan baru memiliki batas usia 18 tahun ke bawah, untuk mendapatkan hasil yang lebih luar biasa, semua kota akan memilih mereka yang berusia 18 tahun untuk berpartisipasi. Lagi pula, jika semua orang jenius, tentu saja, semakin lama dibudidayakan, semakin kuat kekuatan mereka. Namun, Chu Feng jelas jauh dari 18 tahun dan dia cukup muda. Meskipun memiliki kultivasi pada usia itu benar-benar sangat luar biasa, dibandingkan dengan murid inti dari sekolah kelas 1, Chu Feng masih tampak agak lemah. Hal yang membingungkan semua orang adalah mengapa kota Mas Ungu memilih Chu Feng yang adalah seorang pria muda sebagai wakil. Bahkan jika dia memiliki potensi, secara keseluruhan, kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Dia benar-benar tidak bisa hadir ketika dia dibandingkan dengan peserta lain yang ada di sana. Di mana Anda lari? Mengapa kamu begitu lambat? Su Mei cemberut karena marah saat dia berlari dan kekhawatiran masih ada di wajahnya. Hei, saya agak lelah kemarin jadi saya tidur sebentar. Chu Feng menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Kamu, yang lain membunuh Ghost Horn Beast dengan semua yang mereka miliki, namun kamu masih punya pikiran untuk tidur. Apakah Anda bahkan berkonsentrasi untuk membunuh binatang tanduk hantu? Anda tidak akan dikecualikan dari 10 besar bukan? Anda benar-benar meremehkan semua orang terlalu banyak. Melihat Chu Feng seperti itu, Su Mei cemberut mulut kecilnya dari kemarahan dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun saya tidak berkonsentrasi untuk membunuh Ghost Horn Beast, seharusnya tidak ada banyak masalah bagi saya untuk masuk 10 besar. Chu Feng sangat percaya diri. Melihat adegan itu, para pengamat sekitarnya tiba-tiba tercerahkan. Setelah semua, mereka yang memiliki mata dapat melihat bahwa Su Mei, wanita ketiga dari keluarga Su, tidak memiliki hubungan sederhana dengan Chu Feng. Kemungkinan besar itu adalah Su Mei yang membuat Chu Feng dapat berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru. Jadi setelah begitu banyak, ternyata dia mendapat bantuan dari wanita ketiga dari keluarga Su. Tidak heran dia memiliki lencana Komandan Emas Ungu penguasa kota. HMPH, jadi bagaimana jika dia memiliki koneksi? Majelis keunggulan baru ini adalah tentang kekuatan. 10 besar telah dipilih. Dengan kultivasinya, apakah dia akan mendorong salah satu dari 10 besar? Beberapa peserta kota Mas Ungu menyembunyikan perasaan tidak enak terhadap Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bergabung dengan majelis keunggulan baru dengan kekuatannya. Tidak hanya itu akan kehilangan wajah kota Mas Ungu, itu juga akan kehilangan wajah mereka. Setelah obrolan singkat dengan Su Mei, Chu Feng juga pergi di depan penjaga yang mengumpulkan hasilnya. Di bawah tatapan orang banyak, dia melemparkan 200 atau lebih tanduk ungu dari Ghost Horn Beast di depan penjaga. Surga, dia membunuh begitu banyak Ghost Horn Beast. Bagaimana mungkin? Dengan kultivasinya, bagaimana ia bisa berburu begitu banyak? Melihat jumlah itu, seharusnya ada sekitar 200 kan? Melihat tumpukan besar tanduk tajam berwarna ungu, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun menjadi gempar. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menduga bahwa dengan budidaya Chu Feng, dia bisa memburu begitu banyak binatang tanduk hantu di mana jumlahnya bahkan sebanding dengan hasil Chen Wanxi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dia curang, dia pasti curang. Dibandingkan dengan yang lain, Wan Wenpeng mengalami depresi
berekspresi tanpa henti. Dia peringkat ke-10 kali ini, dan saat ini, hasil Chu Feng jauh di atas, jadi dia pasti akan ditendang keluar. Jika orang yang menendangnya adalah orang lain yang memiliki kekuatan itu adalah jauh di atasnya, dia bisa menerimanya. Namun, ketika seseorang seperti Chu Feng yang dia sangat memandang rendah menendangnya keluar, dia tidak punya cara menerimanya. Pada kenyataannya, bukan hanya Wan Wenpeng yang memiliki pikiran itu. Banyak orang lain yang berada di tempat kejadian juga berpikir seperti itu. Setelah memikirkan hubungan Chu Feng dan Su Mei, mereka merasa bahwa Chu Feng menggunakan beberapa cara curang untuk mendapatkan begitu banyak tanduk ungu dari Ghost Horn Beast dan mereka tidak terbunuh olehnya secara pribadi. Namun, meskipun mereka memiliki asumsi itu, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Setelah semua, tidak ada yang akan menyinggung wanita ketiga keluarga Su untuk hal-hal seperti itu. Seperti itu, karena hasil luar biasa Chu Feng, ia mendapatkan tempat di kompetisi. Adapun Wan Wenpeng, dia didorong keluar dari 10 besar dan dia tersingkir terlebih dahulu. HMPH, melihat Chu Feng yang mengambil tempatnya dan berjalan ke atas panggung, Wan Wenpeng tanpa batas marah dan ekspresinya sangat jelek. Wan bro, tidak perlu marah pada orang kecil. Dengan kultivasinya, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri ketika berada di atas panggung. Itu benar. Sebentar lagi, mari kita lihat bagaimana dia akan dipukuli di atas panggung. Beberapa orang dari Kota Emas Ungu menenangkannya. Orang yang akan bertarung dengan Chu Feng adalah murid inti di Sekolah Pendengaran Angin saya. Saya memahami kekuatannya dengan sangat baik. Ketika Chu Feng bertukar pukulan dengan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tidak hanya dia kehilangan wajahnya sendiri, dia juga kehilangan wajah Kota Emas Unguku. Dia tidak membutuhkan wajah apapun, tetapi kita, sebagai orang-orang dari Kota Emas Ungu, tidak ingin kehilangan apapun. Wan Wenpeng memiliki banyak amarah, namun dia tampaknya berbicara tanpa pamrih dan setiap kata tampaknya adil. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari Kota Emas Ungu merasa bahwa Wan Wenpeng benar dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperdalam permusuhan mereka terhadap Chu Feng. Awalnya, saya ingin mengalahkan Wan Wenpeng itu. Tetapi saya tidak akan pernah berpikir bahwa itu menjadi Anda. Aku masih bisa memukulnya sedikit lebih keras jika itu dia. Namun, saya benar-benar merasa tidak ingin melakukan apapun dengan mengalahkan Anda. Mengakui jadi aku tidak perlu mengotori tanganku. Murid dari Sekolah Pendengaran Angin dengan meremehkan memandang Chu Feng dan dia tidak menaruh Chu Feng di matanya sama sekali. Tentu saja kau menang merasa bahwa Anda mencapai sesuatu dengan memukul saya karena Anda bahkan tidak bisa memukul saya. Namun, saya yakin Anda akan merasakan pencapaian dengan dikalahkan oleh saya karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk dikalahkan oleh saya. Chu Feng tersenyum sambil menyipitkan mata pada murid dari Sekolah Pendengaran Angin. Itu bukan penghinaan yang sederhana, dia juga tidak memandangnya. Dia benar-benar memandang rendah lawannya. Kamu benar-benar tidak menangis kecuali kamu melihat peti mati itu. Saya hanya perlu satu serangan terhadap orang-orang seperti Anda. Murid Winhering School tampaknya sangat marah oleh Chu Feng. Dia dengan dingin mendengus, melangkah maju, dan dia menunjukkan keterampilan bela diri yang cantik. Tubuhnya langsung menjadi beberapa saat muncul dan menghilang. Di atas panggung, dia menghilang lalu muncul kembali. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, begitu cepat sehingga orang akan terpesona. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar dikelilingi oleh siluet dari setiap arah. Karena keterampilan bela diri yang spektakuler digunakan, itu membuat banyak orang menghela napas kagum. Wanita muda yang tidak tahu apa-apa bahkan menangis dengan sangat kagum. Ini adalah keterampilan bela diri tubuh peringkat 4 Winhering School saya. Ini disebut Layers of Bale Kabur Shadows. Dia sudah mengembangkan keterampilan bela diri ini selama 3 tahun sehingga dia sudah memahami esensi itu dan dia bisa menggunakannya dengan sempurna. Belum lagi bahwa Chu Feng, bahkan jika itu aku harus hati-hati hadapi saja atau biayanya sedikit. Wan Wenpeng menjelaskan kepada orang banyak. Itu berarti Chu Feng sudah hilang. Tidak hanya dia akan kalah, dia akan kehilangan sangat menyedihkan. Wan Wenpeng penuh percaya diri. Keterampilan bela diri itu adalah kartu pembunuh terkuat orang itu yang bahkan dia takuti. Secara alami, Chu Feng akan dikalahkan tanpa keraguan. Pada kenyataannya, itu seperti bagaimana Wan Wenpeng mengatakan itu.
Bayangan Layers of Bale kabur adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat luar biasa. Jika yang lain, mereka pasti akan bingung dengan metode besar. Namun, Chu Feng sudah melihatnya. Sejak awal, dia sudah tahu mana yang merupakan tubuh asli lawannya. Wus, tiba-tiba, orang itu menyerang. Sosok-sosok berlari dengan kecepatan terbang menuju Chu Feng dan kekuatannya luar biasa. Saat itu, mereka yang menunggu Chu Feng menjadi lelucon tidak bisa membantu, tetapi menaikkan sudut mulut mereka menjadi sebuah sudut. Mereka merasa bahwa momen Chu Feng kehilangan wajahnya telah tiba. Setelah itu, jelas, Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Mereka hanya melihat bahwa Chu Feng tidak menghindar atau menghindarinya. Dia langsung menekan ke salah satu angka. Dia tidak menggunakan metode mewah dan dia hanya menekan. Namun, tinjunya secepat kilat dan posisinya licik. Dengan keras, tinjunya dengan keras mendarat di wajah orang itu. Ah! Tinju itu mendarat dan dengan tangisan kesakitan, sosok yang memenuhi udara di sekitar Chu Feng semua menghilang. Murid sekolah mendengar angin dengan keras mendarat di lantai dan dia memegang wajahnya sendiri, berguling-guling di lantai sambil melolong dengan sedih. Melihat orang di lantai, Chu Feng samar-samar tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Melawan orang sepertimu, aku benar-benar hanya perlu satu serangan. Mengutuk, apa yang terjadi? Surga, apa situasi ini?" Adegan di panggung pertempuran mengejutkan semua orang. Sebelumnya, karena siluet yang padat, banyak orang bahkan tidak melihat serangan Chu Feng. Mereka hanya melihat angka-angka itu tiba-tiba menghilang dan orang dari sekolah angin pendengaran menjadi seperti itu di lantai. Serangan yang kuat. Namun, dibandingkan dengan kerumunan yang bingung, penguasa kota burung Vermilion, Su Han, menyalakan matanya. Dia selalu fokus pada tahap Chu Feng sehingga dia melihat adegan di mana Chu Feng menyerang. Ayah, seperti yang saya katakan, Chu Feng memiliki kekuatan roh sehingga keterampilan bela diri yang menipu mata tidak berguna melawannya. Pada saat itu, Su Rou, yang berdiri di belakang Su Han saat berperilaku baik memiliki keindahan di seluruh wajahnya. Bukan hanya karena kekuatan rohnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan roh, dia hanya menumbuhkan teknik misterius tingkat awal. Dia seharusnya tidak dapat dengan mudah mengalahkan seseorang yang berada di level 1 dari ranah asal dengan kultivasi level 8 dari ranah spirit. Bakatnya adalah sesuatu yang sangat sehingga itulah mengapa ia memiliki kekuatan itu. Di dalam provinsi Azure, para pembudidaya yang memiliki kecepatan sedikit lebih cepat dinamai sebagai jenius. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya bakat yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator. Seorang jenius sejati adalah seperti Chu Feng yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Pandangan Su Han terfokus pada Chu Feng. Kekaguman dipenuhi di dalam matanya dan kemudian dia berkata kepada Su Rou, "Rower, kalian para sister tidak melakukan kesalahan. Chu Feng ini harus terikat dengan kita dengan rajin. Keluarga Su kami bahkan mungkin harus bergantung padanya di masa depan. Kuat, Chen Wanxi itu memang layak menjadi murid inti dari sekolah Lingyun. Dengan satu serangan, dia mengalahkan lawannya." Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada teriakan kejutan karena di panggung lain, Chen Wanxi juga mengalahkan lawannya dengan kecepatan kilat. Dia hanya menggunakan satu serangan juga. Namun, serangannya tidak sehisteri cucu. Itu ditampilkan tepat di depan semua orang dan dia membiarkan semua orang secara pribadi melihat bagaimana dia memadamkan kekuatan lawannya dengan kekuatan satu serangannya. Sister Wanxi benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kota emas unguku memiliki harapan untuk menjadi yang pertama kali ini. Bukan hanya harapan, kita tentu bisa mendapatkannya. Saat ini, di atas panggung, hanya ada dua ahli yang berada di tingkat 2 dari ranah asal. Sister Wanxi mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Di sisi lain, orang itu masih berjuang dengan lawannya. Lawannya jelas hanya pada level 1 dari ranah asal. Seluruh tingkat kultivasi lebih rendah. Itu benar. Meskipun dia sangat kuat juga, dia jauh lebih buruk daripada saudari Wanxi dan seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan tingkat 2 dari wilayah asal. Aneh. Bagaimana orang seperti dia mendapatkan hasil yang lebih baik dalam perburuan binatang tanduk hantu? HMPH, mungkin dia bermain-main dengan beberapa trik seperti Chu Feng. Orang-orang dari kota emas ungu melemparkan pandangan mereka ke arah murid inti lainnya dari sekolah Lingyun.
Semua orang menaruh perhatian paling besar pada orang itu, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Itu karena dalam berburu Ghost Horn Beast sebelumnya, hasilnya terlalu mencolok. Namun, pertarungan di depan mereka membuat semua orang merasa sangat kecewa. Sebagai perwakilan dari kota angin awan yang terus-menerus menang di majelis sebelumnya, sebagai murid inti dari sekolah Lingyun, sebagai ahli dari level 2 dari Origin, hasilnya tidak ditentukan melawan lawannya yang berada di level 1 dari Origin. Tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan, dia sangat mirip dengan lawannya. Bahkan keterampilan bela dirinya biasa saja dan benar-benar tidak ada satu titik khusus. Tiba-tiba, pemuda yang berada di tingkat 1 ranah asal ditampilkan kekuatannya. Ketika pukulan berat dengan kekuatan 300.000 kati dilemparkan, seluruh panggung bergetar. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 4, tetapi oleh tangan pemuda itu, kekuatannya memiliki penampilan yang sama sekali baru. Serangan itu bukan masalah kecil. Wosh! Menghadapi serangan lawannya, pemuda dari Wind Cloud City itu tidak tergesa-gesa atau lambat. Tidak panik atau tidak sabar. Dia juga membuang pukulan dan itu juga keterampilan bela diri peringkat 4. Biasanya, dengan budidaya dan juga keterampilan peringkat 4, kekuatannya harus jauh lebih kuat daripada lawannya. Namun, ternyata tidak. Itu hanya bisa dikatakan setara dan itu membuat orang lain merasa bahwa keahliannya tidak cukup mahir. Bang! Akhirnya, keduanya bertarung. Kedua tinju mereka bertabrakan dan lapisan kekuatan asal tanpa henti keluar. Riak energi yang dipancarkan bahkan membuat retakan kecil di atas panggung. Pria muda dari Wind Cloud City berteriak keras dan tiba-tiba menggunakan kekuatan lebih. Ini menyentak pukulan berat lawannya dan juga seluruh tubuhnya menjauh. Pada akhirnya, lawannya jatuh ke tanah. Dia menang. Akhirnya, orang dari Wind Cloud City menang. Namun, dibandingkan dengan Chen Wanxi yang mengalahkan lawannya dengan satu serangan, ia menang dengan terlalu banyak usaha. Orang tidak bisa tidak berpikir bahwa kultivasinya jauh di bawah Chen Wanxi. Menyembunyikan kekuatan, menarik. Saat itu juga, Chu Feng sudah menang dan dia sedang menunggu dimulainya pertarungan berikutnya. Dia juga memusatkan pandangannya pada pria muda dari Wind Cloud City dan dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa pria muda itu sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ketika orang itu menang, tirai dari kompetisi pertama jatuh. Chen Wanxi yang memiliki hasil terbaik di babak pertama dapat beristirahat sementara. Chu Feng melangkah ke atas panggung lagi. Pada saat itu, lawannya sedikit lebih kuat dari lawan sebelumnya karena dia adalah murid inti dari sekolah Lingyun. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 1 dari ranah asal, suasananya jauh lebih kuat. Aku tahu kamu bersama tuan kota yang gendut itu. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, menjadi tajam dengan kata-kata tidak ada gunanya dan aku akan menutup mulutmu, orang itu sangat dingin. Kurang dari orang yang barusan memiliki nada yang mirip dengan milikmu, namun orang yang berbaring di tanah tetaplah dia. Chu Feng benar-benar tidak menaruh lawannya di matanya. Ketika dia berada di level 7 dari ranah spirit, Chu Feng bisa mengalahkan mereka di level 1 dari ranah origin. Saat ini, dia berada di level 8 dari dunia roh. Bahkan mereka yang berada di level 2 dari ranah asal tidak bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, di mata Chu Feng, mereka semua akan jatuh dengan satu serangan. HMPH, Anda berpikir bahwa saya akan menjadi tidak berguna seperti dia? Kamu terlalu meremehkan para murid dari sekolah Lingyungu. Tiba-tiba dia bergerak. Dia mengoperasikan teknik misterius, menggunakan keterampilan bela diri dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Itu sama menyilaukannya dengan matahari dan pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi berwarna emas tembaga. Itu bukan tubuh yang sederhana lagi dan itu bahkan lebih sulit daripada besi hitam. Dia bisa memotong pedang besi hitam dengan tangannya, mematahkan lonceng besi hitam dengan tubuhnya dan itu adalah keterampilan bela diri yang memperkuat luar biasa. Bukan hanya itu mengubah seluruh tubuhnya menjadi senjata, kilau itu menusuk mata seseorang dan itu membuat mereka tidak dapat mengamati tindakan apapun. Chu Feng sudah mati saat ini. Serangan orang ini beberapa kali lebih kuat daripada orang dari Wind Ring School. Agresif dan langsung tanpa keberanian palsu. Chu Feng tidak memiliki cara untuk mengambil keuntungan. Itu benar. Meskipun kita tidak tahu mengapa murid sekolah angin pendengaran itu kalah, melawan orang yang memiliki tendon baja dan tulang besi ini,
Chu Feng tidak memiliki peluang menang. Dia tidak beruntung di sini. Di atas panggung di mana Chu Feng berada, cahaya emas melesat ke segala arah. Tidak peduli seberapa jauh visi orang-orang yang lebih baik, mereka tidak memiliki cara untuk melihat dua orang di atas panggung dengan jelas. Namun, mereka bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh murid sekolah Ling Yun. Mereka merasa bahwa saat ini, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengambil keuntungan kecil. Bagaimanapun, tanpa kekuatan absolut, tidak ada cara untuk mengalahkan memperkuat keterampilan bela diri. Wah, tapi pada saat itu, tangisan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan di atas panggung mulai menghilang. Ketika cahaya benar-benar menghilang, semua orang langsung memiliki mata dan mulut terbuka lebar dan mereka sangat terkejut. Mereka menemukan dengan heran bahwa Chu Feng masih berdiri di sana dan tidak terluka sedikit pun. Adapun murid sekolah Ling Yun, dia sudah berbaring di tanah dengan busa putih yang keluar dari mulutnya, bola mata terbalik dan dia sudah kehilangan kesadaran. Pada saat itu, semua orang benar-benar bingung. Adegan di atas panggung benar-benar membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan Chen Wanxi yang dingin tidak bisa menahan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Apakah Chu Feng benar-benar sekuat itu? Begitu kuatnya sehingga ia setara dengan Chen Wanxi, dan dengan kultivasi tingkat 8 ranah roh, ia dengan mudah dapat mengalahkan mereka yang berada di tingkat 1 dari wilayah asal. Meskipun tidak ada kurangnya orang-orang berbakat luar biasa di dunia yang bisa mengalahkan yang kuat sementara menjadi lemah, mereka adalah orang-orang terkenal. Apakah pria muda yang tampak normal juga jenius seperti itu? Segala macam pikiran yang tak terbayangkan terus muncul dalam benak mereka. Untuk pertama kalinya, orang-orang merasa bahwa mereka mungkin meremehkan Chu Feng. Mungkin, dari awal, Chu Feng tidak menipu dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai tahap ini. Tuan Kota, ini, penjaga Golden Tuan City memiliki keterkejutan yang tertulis di wajah mereka. Sebelumnya, mereka terus memandang rendah Chu Feng dan merasa bahwa Chu Feng menggunakan hubungannya dengan Su Rou untuk datang ke sini dan kehilangan wajah kotak emas ungu mereka. Terutama setelah Chu Feng menggantikan Wan Wenpeng, kebencian mereka terhadap Chu Feng naik ke ekstrim. Namun, pada saat itu, mereka mulai meragukan pemikiran mereka tentang Chu Feng sebelumnya dan apakah itu benar atau tidak. Mereka tidak bisa membantu tetapi merenungkannya. Mungkin wanita Su Rou benar. Mungkin Chu Feng ini bisa membuat kita terkejut. Di wajah Chen Hui, dia dipenuhi dengan senyum lega. Pada kenyataannya, sebelumnya, dia juga memiliki pikiran yang sama dengan para pengawalnya dan merasa bahwa Chu Feng adalah beban. Namun, saat ini, bukan hanya Chu Feng yang tidak membebani, ia bahkan menjadi chip tawar-menawar wajah kota emas ungunya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia tidak memberi manfaat pada lawannya dan membiarkan mereka dengan sengaja melemparkan pertandingan, kan? Namun, dibandingkan dengan yang lain, mereka yang dari kota emas ungu tidak mau menerima kenyataan itu. Setelah semua, dari lubuk hati mereka memandang rendah Chu Feng dan berharap untuk penghinaannya. Namun tepat di depan mata mereka, tidak hanya Chu Feng tidak mempermalukan dirinya sendiri, ia bahkan menjadi fokus perhatian. Dalam pertarungan, bukan lagi Chu Feng yang tidak tahan melalui itu mereka. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak masuk 10 besar, namun Chu Feng berdiri di panggung itu. Dia mengalahkan 2 murid inti dari sekolah kelas 1 dan salah satunya adalah murid inti dari sekolah nomor 1, sekolah Ling Yun. Dia terlalu kuat, setidaknya mereka tidak bisa melakukan itu. Bahkan Wan Wenpeng tidak bisa melakukan itu. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Chu Feng membawa senyum ringan saat dia perlahan berjalan menuruni panggung pertempuran. Tatapan ke arahnya berubah dari penghinaan menjadi kekaguman. Ketika Chu Feng menyelesaikan pertarungan dengan kecepatan kilat, pria muda dari Wind Cloud City menjadi fokus seluruh plaza. Sekali lagi, pemuda itu sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa pertempuran, ia meraih kemenangan dengan susah payah. Itu membuat semua orang tidak tahu apakah dia menyembunyikan kekuatannya atau jika lawannya terlalu kuat. Tidak perlu turun. Saya sudah kehilangan kesabaran dalam majelis keunggulan baru ini. Mari kita cepat-cepat mengakhirinya. Sama seperti pria muda dari Wind Cloud City bersiap untuk berjalan di atas panggung, Rok Chen Wanxi berkibar saat dia melompat ke atas panggung. Dia mengambil inisiatif untuk bertarung dengan pemuda itu.
Aku Ding Chou. Tolong beri saya panduan Anda. Pria muda dari Wind Cloud City hanya tersenyum ringan pada tindakan Chen Wanxi. Dia dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chen Wanxi. Tampaknya tidak memiliki beban dari kekuatan yang ditunjukkan Chen Wanxi sebelumnya. HMPH, itu bukan keterampilan bela diri yang indah, namun dipenuhi dengan kekuatan asal yang kuat. Lawannya sebelumnya secara paksa dipukul dan dikalahkan oleh telapak tangan itu. Namun, menghadapi serangan Chen Wanxi, Ding Chou tidak bergerak atau menghindarinya. Dengan lambaian tangannya secara acak, lapisan kekuatan origin menyebar dari telapak tangannya dan dengan mudah melarutkan serangan Chen Wanxi. Jadi kau menyembunyikan kekuatanmu. Apakah itu bermakna Chen Wanxi tidak terlalu terkejut? Sebaliknya, tatapannya sedikit marah. Aku hanya menikmati proses pertarungan. Apakah ada yang salah dengan itu? Kami berdua menikmati pertarungan, namun Anda hanya bertujuan untuk hasilnya. Saya menikmati prosesnya karena hasilnya tidak penting bagi saya. Lagi pula, orang yang akan menang akan tetap menjadi aku pada akhirnya. Senyum yang tenang dan tenang masih tergantung di wajah Ding Chou. Meskipun, melihatnya sekarang, itu bukan ketenangan tetapi kepercayaan diri. Cukup banyak kata yang Anda miliki di sana. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda bisa menang melawan saya. Chen Wanxi menyerang sekali lagi. Dia menepuk beberapa telapak tangan di udara dan setiap kali dia memukul dengan telapak tangannya, udara akan bergetar. Telapak tangan yang cerah dan keemasan juga terkondensasi. Di bawah kecepatan tangannya yang sangat cepat, seluruh tahap pertarungan dipenuhi dengan tanda telapak tangan berwarna emas. Mereka seperti bintang jatuh emas saat mereka menyerang Ding Chou. Metode Lady Wanxi sangat kuat. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri peringkat 4, dia menggunakannya dengan sempurna tanpa kesalahan. Itu hanya bisa dicocokkan dengan keterampilan bela diri peringkat 5, para penjaga kota emas ungu tanpa henti menghela napas dalam kekaguman. Wanxi ini benar-benar jenius bela diri sejati. Di sisi bakat kultivasi, dia benar-benar melebihi saya. Adapun ayah Chen Wanxi, Chen Hui, dia sangat bangga dan dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Meteor Palm Technicus, penggunaan yang cukup bagus, tapi sayangnya, tidak memiliki sedikit kedewasaan. Mata Ding Chou menyipit dan auranya berputar. Mengikuti beberapa tanda telapak tangan, ia menggunakan keterampilan bela diri yang sama persis seperti Chen Wanxi. Dalam hal kekuatan, mereka bahkan lebih kuat daripada Chen Wanxi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanda telapak tangan emas di panggung terus meledak dan lapisan kekuatan origin terus menyebar. Bahkan orang-orang di luar alun-alun bisa merasakan itu. Itu adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh dua ahli ranah asal. Saat itu, semua orang juga tahu bahwa Ding Chou memang menyembunyikan kekuatannya. Memikirkan kembali perkelahiannya yang dulu, bukan karena kekuatannya terlalu lemah, itu disengaja. Tidak hanya dia tidak lebih lemah dari Chen Wanxi, dia bahkan sedikit lebih kuat. Mengesankan, Ding Chou itu memang layak menjadi perwakilan dari Wind Cloud City. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih kuat dari Chen Wanxi. Tampaknya pemenang majelis keunggulan baru tahun ini milik Wind Cloud City lagi, Su Hen menghakimi dan berkata, "Ayah, kata-kata itu dikatakan agak terlalu dini kan? Bahkan jika Chen Wanxi tidak bisa menang melawan Ding Chou, monster dari sekolah Azure Dragon saya masih belum naik ke atas panggung." Su Rou dengan manis tersenyum dan berkata sambil berdiri di belakang Su Hen. Chu Feng memang jenius dan tidak perlu meragukannya. Namun, Ding Chou ini tidak biasa juga. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sampai sekarang? Dia bahkan tidak menggunakan teknik misterius dan keterampilan bela diri yang dia gunakan bukan yang terkuat yang dia miliki. Saya memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin dapat dibandingkan dengan mereka yang ada di tingkat 3 dari ranah asal. Meskipun Chu Feng memiliki beberapa kekuatan bertarung, dia hanya berada di tingkat ke-8 dari dunia roh sekarang. Jika dia memiliki kultivasi level 1 dari ranah asal, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ding Chou. Namun, selama dia berada di dunia spirit, tidak masalah jika dia berada di level 9 dunia spirit, dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkan Ding Chou. Su Hen menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu tidak cukup mengerti Chu Feng. Anda tahu bahwa Ding Chou tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi apakah itu berarti Chu Feng menggunakan kekuatan penuhnya? Su Rou tidak setuju dengan pandangan Su Hen.
Kamu cukup percaya diri pada Chu Feng ya? Apakah Anda ingin bertaruh? Su Hen tersenyum aneh dan berkata. Taruhan apa? Su Rou tersenyum dan bertanya. Chen Wanxi pasti tidak akan bisa mengalahkan Ding Zhou, jadi hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Jadi, secara alami, Chu Feng akan melawan Ding Zhou. Saya yakin Chu Feng akan kalah dari Ding Zhou. Jika saya menang, saya akan memutuskan pernikahan Anda. Kata Su Hen. Ayah, mengapa Anda berbicara tentang pernikahan saya lagi? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan memutuskan perkawinanku sendiri. Mendengar kata-kata itu, Su Rou jelas tidak mau. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani. Su Hen tersenyum acuh tak acuh. Apa yang tidak saya berani? Kenapa tidak? Jika saya menang, buang pernikahan antara Mei kecil dan sanguannya itu. Bagaimana dengan itu? Su Rou berkata dengan serius. Pada saat itu, Su Hen sedikit mengerutkan kening dan dia jelas dalam situasi yang sulit. Apa? Kamu tidak berani? Mata Su Rou membentuk 2 bulan sabit saat dia memicingkan mata dan tersenyum pada ayahnya sendiri. Sepertinya menikmati ayahnya berada dalam situasi yang sulit. Kamu bercanda. Mengapa saya tidak berani? Lalu seperti yang Anda katakan, jika Chu Feng mengalahkan Ding Zhou dan memenangkan majelis keunggulan baru, saya akan pergi dan menemukan keluarga sangguan dan membatalkan pernikahan. Tentu saja, hanya jika Mei kecil setuju. Su Hen dengan sungguh-sungguh bersumpah. Ayahku, jangan khawatir. Mei kecil merindukanmu melanggar janji pernikahan. Senyum Su Rou sangat bahagia dan kebahagiaannya datang dari hatinya. Dia pertama kali melihat Su Mei yang tidak terlalu jauh, lalu dia menatapnya. Menuju Chu Feng dan berkata pelan, Chu Feng, kebahagiaan Mei kecil akan tergantung pada Anda. Tidak seorang pun mendengar percakapan ayah dan anak itu karena pada saat itu, tatapan semua terkonsentrasi pada panggung Ding Zhou dan Chen Wanxi. Pertempuran antara dua orang memasuki klimaks. Chen Wanxi tanpa henti mengirimkan serangan yang kuat dan menggunakan segala macam keterampilan bela diri yang kuat. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Ding Zhou bisa menggunakan semua keterampilan yang digunakan Chen Wanxi. Juga, tidak peduli keterampilan bela diri yang digunakan Chen Wanxi, ia akan menggunakannya. Setiap kali dia sedikit menekan Chen Wanxi sedikit lagi. Di depan mata mereka, semua orang bisa melihat bahwa Ding Zhou terlalu kuat. Setelah waktu yang lama, dia bahkan tidak serius melawan Chen Wanxi. Seolah-olah dia benar-benar bermain-main dengan Chen Wanxi. Di depan Ding Zhou, Chen Wanxi tidak memiliki atmosfer yang dia miliki terhadap lawan sebelumnya. Wajahnya yang dingin dan sombong dipenuhi tetes-tetes keringat yang berkilau dan tembus saat dia bernapas dengan kasar sambil menghirup udara besar. Dia hampir dipaksa jalan buntu oleh Ding Zhou. Wanxi, kamu harus bertahan di sana. Di dalam lengan Chen Hui, kedua tinjunya sudah terkepal erat. Dia sangat berkeringat dingin untuk Chen Wanxi. Kota emas ungu mereka harus memenangkan majelis keunggulan baru ini, atau mereka akan menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat menyerahkan pajak mereka. Belum lagi hukuman yang akan mereka dapatkan dari Vermilion Bird City dengan tidak membayar pajak. Mereka bahkan akan menjadi bahan tertawaan kota-kota lain. Tidak peduli apa yang mereka lakukan di masa depan, mereka akan selalu satu tingkat lebih rendah daripada yang lain dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala lagi. Nona Wanxi, Anda harus menang. Kamu bisa melakukannya. Dibandingkan dengan sorakan diam-diam Chen Hui, para penjaga kota emas ungu berteriak keras dan secara terbuka bersorak untuk Chen Wanxi karena kehormatan golden mereka kota ungu semuanya di Chen Wanxi. Hanya kemenangan yang dapat diterima dan bukan kekalahan. Namun, kenyataannya kejam. Ketika Chen Wanxi hampir benar-benar kehabisan kekuatan tubuhnya, Ding Zhou akhirnya memulai serangan balasannya. Serangan ganasnya melampaui harapan semua orang. Meskipun itu hanya metode serangan paling sederhana dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, kekuatannya membuat orang-orang menghela napas kagum. Di depannya, setiap serangan oleh Chen Wanxi tidak berguna. Dia hanya bisa menatap Ding Zhou ketika dia mendekati satu langkah pada satu waktu. Pada saat itu, semua orang akhirnya tahu seberapa kuat pria muda yang tampaknya biasa itu. Meskipun Chen Wanxi sangat baik jika dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama, dia masih sangat kurang di depan Ding Zhou. Junior ini, kamu telah kalah. Akhirnya, Ding Zhou tiba di depan Chen Wanxi dan telapak tangannya yang seperti perempuan sudah menekan bahu Chen Wanxi.
Meskipun tampak sangat lembut dan lemah, kekuatan telapak tangan itu menekan Chen Wanxi dengan paksa ke posisi berlutut di tanah dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Bajingan ini, melihat putrinya sendiri ditekan untuk berlutut di atas panggung pertempuran oleh Ding Zhou, Chen Hui tiba-tiba dan dengan marah bangkit dan nyala api amarah terlihat memenuhi seluruh wajahnya. Namun, dia bertahan. Dia harus bertahan dalam situasi itu. Dikalahkan. Chen Wanxi dikalahkan, dan dia sepenuhnya dikalahkan. Akhir cerita itu melebihi harapan semua orang karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ding Zhou menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Dia begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama. Saat itu, sorak-sorai terdengar di mana-mana baik di dalam maupun di luar alun-alun. Tidak peduli apa akhirnya, Ding Zhou dan Chen Wanxi memberi mereka pesta perkelahian dan gelar Ding Zhou sebagai yang pertama benar-benar layak diterima. Semua orang dari Wind Cloud City senang dan bersemangat. Terutama penguasa kota Wind Cloud City. Senyumnya sangat bangga karena Wind Cloud City-nya adalah juara majelis keunggulan baru sekali lagi dan dia berhasil menjaga posisi bos dari 20 kota kelas 2. Berbeda dengan orang-orang dari angin kota Cloud, orang-orang dari kota Emas Ungu semua putus asa. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka memiliki posisi pemenang dengan kekuatan Chen Wanxi, namun, mereka tidak berharap bahwa dia akan kalah dari Ding Zhou. Diberikan majelis keunggulan baru lainnya, jika mereka kalah, mereka kalah. Paling-paling akan ada penyesalan. Namun, kali ini berbeda. Mereka tidak akan kalah dalam majelis keunggulan baru ini karena jika mereka melakukannya, aib besar sedang menunggu mereka. Namun, mereka tidak punya solusi lain. Chen Wanxi sudah berjalan menuruni panggung, dan meskipun dia masih memiliki wajah yang dingin dan elegan, di dalam matanya ada sedikit air mata. Dapat dilihat bahwa dia merasa sedih karena kekalahannya. Adapun Ding Zhou, dia tersenyum ketika melihat Chen Wanxi yang kembali. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman puas, dan dia juga mulai berjalan perlahan-lahan menuruni panggung. Majelis keunggulan baru ini belum berakhir. Kemana Anda begitu tergesa-gesa untuk pergi? Tetapi pada saat itu, sebuah suara yang jernih tiba-tiba terdengar di belakang Ding Zhou. Ke wajah tenang Ding Zhou karena dia secara mengejutkan menemukan bahwa seorang pemuda tiba-tiba muncul di panggung pertempuran. Yang paling penting adalah dia tidak mendeteksinya sama sekali dan dia tidak tahu kapan dia tiba di panggung. Saat itu, semua orang di dalam atau di luar alun-alun tertarik ke adegan itu. Hampir tidak ada yang merasakan ketika pemuda itu naik ke atas panggung. Secara alami, orang itu adalah Chu Feng. Chu Feng, kenapa dia naik ke atas panggung? Apakah dia ingin mati? Orang-orang dari kota Emas Ungu dipenuhi amarah. Bahkan Chen Wanxi dikalahkan oleh tangan Ding Zhou sehingga mereka merasa bahwa Chu Feng tidak memiliki cara untuk mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Chu Feng hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Apakah kamu menantangku setelah menilai Chu Feng? Ding Zhou ringan tersenyum dan berkata, tantangan, bahkan tidak perlu menyebutkan itu kan, saya hanya tertarik menjadi juara majelis keunggulan baru ini. Adapun kamu hanya salah satu batu loncatan di jalan menuju menjadi pemenang. Chu Feng memiliki ekspresi tersenyum samar di wajahnya, tetapi tatapannya dipenuhi dengan kemalasan. Setelah pertempuran antara Ding Zhou dan Chen Wanxi, Chu Feng masih tidak menaruh Ding Zhou di matanya. Chu Feng saat ini telah meringkuk petir di seluruh tubuhnya. Ular petir meraung dan dia bahkan tidak tampak seperti manusia lagi. Dia seperti dewa perang yang diciptakan oleh petir. Kekuatan Chu Feng ditampilkan membuat semua orang terpana. Agar keterampilan bela diri untuk menyingkat energi spiritual menjadi substansi, itu harus menjadi keterampilan bela diri peringkat 5. Untuk mengetahui bahwa di dalam provinsi Azure, yang terkuat hanya peringkat 6 keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri peringkat 5 adalah sesuatu yang banyak diharapkan namun belum bisa didapat. Namun, keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu ditangkap oleh seorang pria muda seperti Chu Feng. Secara alami, banyak orang akan mengagumi dan menghormatinya. Namun, Ding Zhou yang sepenuhnya percaya diri dengan badan baja-baja emasnya tidak takut sama sekali. Dia mengangkat lengannya dan bergegas menuju Chu Feng. Dalam benturan instan antara ular kilat dan cahaya kemasan, dua orang yang memiliki keterampilan bela diri yang melindungi tubuh mereka memulai konfrontasi tubuh fisik yang kejam. Namun, sama seperti ketika mereka menyerang, yang beruntung dan yang kurang beruntung ditentukan dengan cepat. Ular petir
Chu Feng sangat sombong dan mereka memiliki kekuatan serangan mutlak. Keterampilan bela diri Ding Zhou secara kebetulan adalah keterampilan bela diri pertahanan sehingga dia dengan cepat ditekan oleh Chu Feng. Bang bang bang, tangan dan kaki mereka terayun dan terus bertabrakan. Setiap kali mereka terhubung bersama, ledakan yang memekakkan telinga akan terjadi. Setiap kali mereka bertukar pukulan, riak yang kuat akan melonjak. Yang paling penting adalah bahwa ketika setiap riak keluar, Ding Zhou akan mundur satu langkah dan Chu Feng akan maju terus. Surga, orang macam apa itu Chu Feng? Dia dapat menggunakan kultivasi tingkat 8 dari dunia roh untuk menekan Ding Zhou yang berada di tingkat 2 dari dunia asal. Orang-orang tanpa henti berseru dan darah banyak orang mendidih karena menonton karena adegan di depan dari mereka memberitahu mereka kebenaran yang menakutkan. Chu Feng yang mengandalkan keterampilan bela diri yang dikondensasi oleh energi roh dari tubuh menekan Ding Zhou yang memiliki kekuatan asal. Sangat kuat, saya tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng sekuat ini. Tampaknya mungkin dia benar-benar dapat membantu kota emas unguku dan menjadi juara. Chen Hui dan banyak penjaga kota emas ungu senang dan bersemangat. Awalnya mereka memiliki harapan besar pada Chen Wanxi, tetapi mereka tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng membuat kagum semua orang dengan satu tangisan. Itu membuat mereka yang awalnya tertekan melihat cahaya lagi. Apakah kamu tidak akan menggunakan badan baja-baja emas ini untuk menghancurkanku? Kenapa kau dipukuli olehku seperti ini? Petir melingkar di sekitar tubuh Chu Feng dan mereka akan bergerak dengan pikiran. Dia bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi dan dia hanya perlu mendorong dirinya ke depan. Dengan itu, dia bisa membuat Ding Zhou terus mundur dan bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat, dia tidak bisa menentang cambuk petir Chu Feng. Kalahkan aku, kamu tidak layak. Ding Zhou mulai sedikit cemas karena Chu Feng, jadi dia mengeluarkan dua bilah hitam legam besar dari kosmos saknya. Bilah-bilah itu hitam legam dan satu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tepi itu tidak tajam namun memberi orang perasaan itu menjadi sangat sulit. Itu jelas bukan senjata normal. Wosh wosh, pisau ganda di tangan Ding Zhou dilambaikan dan mereka membentuk dua sinar hitam. Itu sangat aneh dan seolah-olah itu bisa memotong energi spiritual dan memotong kekuatan origin. Itu benar-benar memotong cambuk petir Chu Feng saat menghilang ke udara. Setelah memotong cambuk menyerang, Ding Zhou mengubah pertahanan menjadi pelanggaran dan mulai menyerang Chu Feng. Chu Feng mengerutkan kening karena dia tidak berharap akan ada senjata aneh di dunia yang dapat memotong melalui keterampilan bela diri. Namun, terkejut-terkejut, Chu Feng tidak mundur dan dengan beralih dalam pikiran, energi spiritual di tubuhnya meledak keluar. Raungan, petir hebat ditembakkan keluar dari tubuhnya dan itu dibentuk menjadi beberapa naga petir yang panjang dan besar. Naga petir meraung dan suaranya tersentak kemana-mana. Yang kuat bahkan mungkin membuat panggung sangat bergetar. HMPH, pada akhirnya, itu hanya keterampilan bela diri peringkat 4. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, aku masih bisa menembusnya. Ding Zhou mendengus dingin dan serangannya tidak berkurang sama sekali. Beberapa sinar hitam memangkas di udara dan naga petir besar semua terputus olehnya. Saat mereka menghilang, dia mengiris tubuh Chu Feng. Sialan, bila orang ini benar-benar dapat menghancurkan 3 gaya gunturku. Chu Feng cukup terpana dan dia akhirnya mengalami kekuatan bilah itu. Itu adalah bilah emas kehitam-hitaman. Mereka diciptakan oleh emas yang dihitamkan dan mereka dapat mengurangi semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Seseorang berteriak ketika mereka mengenali dari mana pisau berwarna hitam itu berasal. Mereka menghitam pisau emas, itu adalah jenis harta dan harganya cukup mahal. Dari mana asal Ding Zhou ini untuk memiliki pedang seperti itu? Bahkan ada 2. Setelah mengetahui bahwa senjata di tangan Ding Zhou adalah bilah emas yang menghitam, orang-orang tanpa henti terkejut karena bilah emas yang menghitam memiliki biaya yang cukup besar. Itu dia, saya tahu siapa dia. Pada saat itu, Chen Wanxi yang berdiri di belakang Chen Hui sedikit membuka mulut kecilnya dan di dalam matanya yang bersinar itu ada sedikit keheranan. Wanxi, apa? Bagaimana dengan Ding Zhou itu? Chen Hui juga merasa ada sesuatu yang tidak beres sehingga dia cepat bertanya. Kedua bilah emas yang menghitam, aku seharusnya tidak salah. Itu dia. Dalam ujian murid inti dari sekolah Ling Yunku, seorang murid membunuh binatang mengerikan yang memiliki kekuatan tingkat ketiga dari wilayah asal dan menjadi orang nomor 1 dalam ujian murid inti tahun itu. Namun,
Tidak ada yang melihat penampilan orang itu dengan jelas, sehingga tidak ada yang tahu siapa orang itu, dan dari situ, itu menjadi misteri. Tapi, seseorang memang melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang memegang 2 bilah emas yang menghitam. Chen Wanxi berkata dengan muram. Apa, Ding Zhou itu sekuat itu? Tidak hanya Chen Hui. Para penjaga kota emas ungu lainnya melebarkan mulut mereka dan syok terisi di wajah mereka. Binatang mengerikan adalah makhluk yang sangat kuat. Binatang yang mengerikan yang berada di tingkat ketiga dari ranah asal benar-benar sesuatu. Untuk dapat membunuh monster mengerikan itu, berarti Ding Zhou adalah orang yang menakutkan dan dia tidak diragukan lagi jenius. Wus 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 wus. Pada tahap pertempuran, sinar hitam berkedip dan serangan Ding Zhou luar biasa sengit. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kecepatan yang pasti dari teknik langit kekaisaran untuk melarikan diri secara acak di atas panggung dan untuk menyerang dengan 3 gaya guntur di blind spots Ding Zhou. Tapi Ding Zhou benar-benar tidak bisa diremehkan. Reaksinya sangat cepat dan serangan Chu Feng sia-sia terhadapnya. Setiap kali ketika serangannya akan mendarat, mereka akan selalu terpotong oleh pisau emasnya yang menghitam. Tidak ada gunanya. Bilah emas hitam ini dapat memotong semua keterampilan bela diri di bawah peringkat 5. Meskipun metode kilat Anda tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri peringkat 5 dalam hal kekuatan, pada akhirnya, itu masih keterampilan bela diri peringkat 4 dan itu tidak akan mengancam saya dengan cara apapun. Ding Zhou melompat maju dan melemparkan dirinya ke arah Chu Feng. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada terakhir kali. Peringkat 5 keterampilan bela diri, terima kasih telah mengingatkan saya. Saat itu, Chu Feng tidak menghindar lagi. Alih-alih, di sudut mulutnya ada senyum tipis ketika dia berdiri di tempatnya, menunggu Ding Zhou muncul. Apakah Chu Feng idiot? Kenapa dia tidak menghindar? Ketika orang-orang melihat pemandangan itu, mereka sangat terkejut karena kekuatan pedang emas yang menghitam itu tidak bisa dipandang rendah. Itu bahkan bisa memotong keterampilan bela diri. Jika itu mendarat di tubuh Chu Feng, hasilnya tidak terbayangkan. Wosh! Namun, pada titik waktu itu, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dan tombak berwarna emas terkondensasi ke tangannya. Dia melangkah maju, melambaikan tangannya dan tombak berwarna emas di tangannya menjadi naga emas saat menyapu ke arah Ding Zhou. Ke udara, melihat kembali ke arah Ding Zhou, dia mundur beberapa langkah, dan di telapak tangan kiri yang memegang pisau emas yang menghitam, ada darah. Satu bilah emas yang menghitam meninggalkan tangan Ding Zhou. Itu terbang dari panggung pertempuran dan menusuk ke tanah. Darah terus menetes dari tangan kiri Ding Zhou dan dia jelas tidak terluka ringan. Melihat kembali ke Chu Feng, kedua tangannya memegang erat-erat ke tombak berwarna emas. Tombak emas itu berkilau dan meskipun dikondensasi oleh cahaya keemasan, itu sangat kuat dan memancarkan kekuatan penekan. Kau bilang, selama itu bukan keterampilan bela diri peringkat 5, kau bisa potong saja. Jadi, aku mungkin juga membiarkanmu melihat apa keterampilan bela diri peringkat 5. Chu Feng mengarahkan tombak emas ke Ding Zhou. Surga, kekuatan itu tidak diragukan lagi adalah keterampilan bela diri peringkat 5. Ini benar-benar keterampilan bela diri peringkat 5. Chu Feng itu benar-benar dapat mengendalikan keterampilan bela diri peringkat 5. Pada saat itu, teriakan terkejut terdengar di mana-mana. Bukannya tidak ada orang di tempat kejadian tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Itu hanya tidak pernah terjadi untuk dapat menggunakan keterampilan peringkat 5 pada usia Chu Feng. Bagaimanapun, ada persyaratan tubuh dan pemahaman yang sangat tinggi untuk keterampilan bela diri peringkat 5. Jika tubuh seseorang tidak mencapai standar, bahkan jika mereka memahami kemisteriusan keterampilan, mereka tidak bisa menggunakannya. Jika kekuatan pemahaman mereka tidak cukup, bahkan jika tubuh mereka mencapai standar, mereka tidak bisa mengolahnya. Kebanyakan orang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan setelah mencapai pemahaman tertentu di jalan budidaya bela diri, dan juga setelah mencapai tingkat tertentu dalam budidaya, mereka bisa berhasil menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 5. Dengan usia dan budidaya Chu Feng, tidak masuk akal bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Apakah orang ini benar-benar jenius yang sulit dilihat bahkan dalam 100 tahun pada saat itu? Pikiran itu muncul di benak banyak orang karena kinerja Chu Feng benar-benar mengejutkan orang juga banyak. Dari waktu ke waktu, dia menghancurkan pandangan orang lain terhadapnya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa dia hanya ada di sana untuk mengisi ruang sebagai inferior dan mereka bahkan mengejek bagaimana kota emas ungu ditemukan
bukan seseorang seperti dia. Namun, melihat ke belakang, bagaimana dia tampak seperti orang yang lemah, dia hanya seorang jenius yang bahkan tidak bisa bertemu dalam 100 tahun. Terutama para peserta dari Kota Emas Ungu. Pada saat itu, emosi mereka adalah yang paling kompleks. Mereka terus memandang rendah Chu Feng sebelumnya dan merasa bahwa dia kehilangan wajah Kota Emas Ungu mereka. Namun, melihat itu sekarang, tidak mungkin bagi mereka bahkan dibandingkan dengan dia karena Chu Feng benar-benar jauh lebih luar biasa daripada mereka. Itu membuat mereka merasa sangat malu. Sekolah Azure Dragon akan bangkit dengan tiba-tiba sejak murid seperti dia muncul. Di masa depan, mereka pasti akan memiliki prestasi besar dan mereka tidak akan menjadi sekolah kelas 2 lagi. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa Chu Feng bisa membawa sekolah Azure Dragon ke posisi baru karena dia kinerja terlalu mencolok saat ini. Meskipun dia berstatus murid sekolah menengah, dia memiliki kekuatan untuk menekan murid dari sekolah kelas 1. Dia bahkan masih sangat muda. Tidak masalah apakah itu waktu kultivasi atau pengalaman pertempuran, dia jauh dari yang lain. Hal-hal itu kebetulan menekankan area luar biasa Chu Feng. Dia terlalu kuat. Orang ini sangat kuat. Tidak heran wanita Surou akan mengatakan kata-kata itu. Chen Hui dan yang lainnya agak heran dan mereka melihat harapan untuk kemenangan sekali lagi. Namun, hanya Chen Wanxi yang mengerutkan kening dan berkata, "Tidak akan semudah ini. Jangan pernah meremehkan Ding Chou itu. Dia tidak diragukan lagi bukan orang biasa karena dia bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian murid inti sekolah Lingyun. Selain itu, 1 tahun yang lalu dia membunuh binatang yang mengerikan. Dalam setahun, tidak mungkin baginya untuk tidak mengalami peningkatan. Lagi pula, keterampilan bela diri peringkat 5 tidak hanya milik sekolah Azure Dragon. Sekolah Lingyun saya juga memiliki banyak hal. Wanxi, maknanya, setelah mendengar kata-kata Chen Wanxi, Chen Hui dan yang lainnya merasakan gelombang kegelisahan karena mereka tiba-tiba ingat bahwa sekolah Lingyun adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius paling hebat di Provinsi Azure. Lebih lanjut, karena Ding Chou bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian murid inti, dia jenius dalam jenius. Kekuatannya kemungkinan besar tidak hanya sampai di sana. Kamu pikir hanya kamu yang tahu keterampilan peringkat 5? Saya sudah bermain-main dengan Anda cukup untuk hari ini. Saya sudah bosan dan saya memutuskan akan menghabisi Anda. Saya akan membuka mata Anda dan mengalami apa keterampilan bela diri peringkat 5 yang sebenarnya." Tiba-tiba, aura Ding Chou mulai berubah. Gelombang kekuatan kuat yang tak terlukiskan meledak keluar dari dalam tubuhnya. Kultivasinya meningkat dengan cepat. Bahkan tangan kirinya yang terluka mulai pulih. Seolah-olah dia dilahirkan kembali. Bahkan panggung dengan keras gemetar karena perubahan dan di bawah kakinya, retakan menyebar. Kekuatan Layers of Origin yang terlihat oleh mata telanjang mulai mengelilingi dan berputar di sekitarnya seperti perisai yang terbuat dari lapisan kekuatan Origin. Aura ini kuat. Kekuatannya berubah dan semakin meningkat. Surga, dia sudah mencapai puncak level 2 dari dunia asal. Apa keterampilan bela diri ini? Itu bisa melakukan perubahan pada esensinya sendiri. Merasakan aura Ding Chou yang terus menguat. Semua orang tanpa henti berseru karena terkejut. Tidak mungkin, dia benar-benar mengembangkan keterampilan ini. Tetapi bagaimana mungkin, begitu banyak murid inti yang mempelajarinya selama bertahun-tahun namun mereka tidak berhasil. Namun, dia, mata indah Chen Wanxi bulat sempurna dan pada wajahnya yang dingin dan bangga terkejut. "Wanxi, keterampilan bela diri apa itu?" Chen Hui dan yang lainnya bertanya secara bersamaan. Ini disebut sebagai keterampilan bela diri peringkat 5 yang paling sulit untuk dikembangkan di sekolah Lingyun saya. Itu juga dinamakan sebagai keterampilan bela diri peringkat 5 terkuat. 7 tinju yang membunuh. Nada bicara Chen Wanxi dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Waktu itu, Ding Chou tiba-tiba berteriak dengan keras, memisahkan kakinya dan dihancurkan dengan kekuatan. 2 lubang yang dalam ditinju di atas panggung dan dia memasukkan kedua kakinya ke dalamnya. Setelah itu, dia mengepalkan salah satu tangannya dan meninju ke arah Chu Feng di udara. Wah! Tangannya melolong saat ditinju keluar. Kekuatan asal tak berbentuk melonjak keluar dan secara bertahap terwujud. Itu terbentuk menjadi kepalan kekuatan Origin yang setengah transparan dengan kekuatan yang tampaknya tak terhentikan saat terbang menuju Chu Feng.
Tinju itu sangat cepat dan hampir tidak ada cara untuk menghindar atau menghindarinya. Menghadapi situasi itu, Chu Feng segera melambaikan tangan kanannya dan membuang tombak emas. Bang! Dua hal bertabrakan dan seketika, ledakan indik telinga meledak. Riak energi yang kuat meresap di udara dan terbentuk menjadi tornado yang terbuat dari aliran udara dan mulai menelan segalanya. Cukup banyak metode, tapi biarkan saya melihat bagaimana Anda akan memblokir yang berikutnya yang. Ding Chou dengan dingin tersenyum dan berteriak dengan marah lagi. Dia membuang beberapa kepalan tangan dan kekuatan asal yang padat mengepal di udara. Kekuatan setiap kepalan tangan tidak lebih lemah dari yang pertama. Itu mungkin agak menakutkan. HMPH, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan memblokir ini. Melihat itu, Chu Feng dengan dingin mendengus dan tiba-tiba digenggam dengan tangan kirinya. Sebuah perisai emas mulai terbentuk. Perisai itu sangat besar dan setelah meletakkannya di depannya, itu cukup besar untuk bisa mempertahankan dirinya. Boom 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 boom. Tepat pada saat itu, tinju kekuatan asal tiba dan mulai tanpa henti menyerang perisai emas. Kekuatan yang kuat dengan cepat meredupkan perisai emas karena tidak mampu menahan kekuatan dan akan segera menghilang. Aku tidak percaya bahwa aku akan kehilanganmu hari ini. Chu Feng menggertakkan giginya dan mulai terus menyalurkan kekuatan roh di dalam tubuhnya ke perisai emas di tangan kirinya. Dengan itu, ia mempertahankan status perisai emas dan menahan terhadap 7 tinju yang membunuh Ding Chou. Dia memblokirnya. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Kekuatan tinju kekuatan asal bukan masalah kecil dan bahkan beberapa ahli yang ada di sana harus memperlakukannya dengan serius. Itu karena 7 tinju yang membunuh tidak sebanding dengan keterampilan bela diri peringkat 5 normal. Itu adalah salah satu keterampilan terbaik dalam peringkat 5 keterampilan bela diri. Namun, Chu Feng memblokir serangan yang begitu kuat. Berbeda dengan yang lain, Chen Wanxi mengerutkan kening dan berkata dengan pesimis, ini tidak akan terjadi. Chu Feng tidak bisa bertahan terlalu lama. 7 tinju yang membunuh. Bukan keterampilan bela diri peringkat 5 sederhana sama sekali tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Sebenarnya, itu sama seperti yang dikatakan Chen Wanxi. Meskipun Chu Feng berhasil bertahan melawan serangan Ding Chou, dia hanya bertahan melawannya. Dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat melanjutkan. Tiba-tiba, udara di sekitar Ding Chou bergetar dan auranya berubah sekali lagi. Kekuatan asal tinju yang dia lemparkan tiba-tiba menguat lagi dan kecepatannya terus meningkat. Kekuatannya sangat ganas. Bang bang bang, tinju kekuatan origin setengah transparan dan mereka terus meledak pada perisai emas. Chu Feng memiliki masalah melawan kekuatan yang kuat dan dia mulai mundur langkah demi langkah. Sialan, bagaimana kekuatan orang ini begitu kuat? Chu Feng tidak punya pilihan selain menatap langsung ke Ding Chou. Dengan kekuatannya, bahkan jika lawannya berada di level 2 dari wilayah asal, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, Ding Chou berbeda. Akal sehat tidak dapat diterapkan padanya. Metodenya sangat kuat. Sampai sekarang, dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Chu Feng dalam generasinya. Hehe idiot, apakah kau ingin aku meminjamkanmu kekuatanku? Dalam otak Chu Feng, suara nakal Egi terdengar mulai keluar. Tidak perlu. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mengalahkannya. Chu Feng sangat keras kepala karena dia belum mencapai jalan buntu di mana dia harus mengandalkan budidaya Egi. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Ding Chou. Dengan pikiran, lapisan kekuatan formasi roh melonjak keluar dan menutupi perisai emas. Pada saat itu, kekerasan perisai emas segera meningkat beberapa kali. Meskipun begitu kekuatan tinju asal semakin ganas, mereka tidak memiliki cara untuk menghancurkan perisai. Setelah menggunakan kekuatan formasi roh untuk meningkatkan pertahanan perisai emas, Chu Feng membentuk tangan kanannya menjadi kepalan. Dan longsword berwarna emas muncul di tangannya. Dia mengoperasikan teknik misterius dan energi spiritualnya mendidih. Dia tidak hanya menghentikan langkah mundurnya, dia bahkan mulai melangkah maju. Lihat, bahwa Chu Feng akan maju, dia menahan 7 tinju yang membunuh. Surga, bagaimana mungkin, untuk dapat menahan keterampilan bela diri yang kuat seperti itu sudah merupakan keajaiban, dan sekarang dia masih bisa maju. Semua orang berseru kaget dan kerumunan bergerak.
Pertarungan semacam itu sudah melampaui imajinasi mereka dan bisa dikatakan sebagai pertempuran paling intens dalam sejarah New Excellence Assemblies. Melampaui pemahaman semua orang terhadap generasi muda dan benar-benar membalik imajinasi mereka. Itu bukan hanya pertandingan antara dua partisipan baru dan luar biasa di majelis. Itu adalah kecocokan antara para jenius. Dua jenius sejati. Saat itu, Chu Feng memegang perisai emas di satu tangan dan pedang panjang emas di tangan lainnya. Meskipun tinju kekuatan Origin terus-menerus meledak di sekelilingnya, Chu Feng tidak terpengaruh oleh itu seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Setiap langkah yang Chu Feng ambil akan mengguncang panggung dan meninggalkan jejak yang dalam di sana. Setiap langkah yang diambilnya, dia akan menghabiskan energi spiritual yang sangat besar dan membayar harga yang sangat besar. Namun demikian, itu tidak mengurangi tekadnya. Dia mengepalkan perisai di tangan kirinya lebih erat dan lebih erat, serta memegang pedang panjang di tangan kanannya lebih stabil dan lebih stabil. Jika seseorang melihat dengan detail, mereka akan menemukan bahwa ada kilatan cahaya di matanya. Itu bukan disebabkan oleh 3 gaya guntur, melainkan reaksi yang datang dari tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah membawa kekuatannya ke ekstrim. Itu adalah Chu Feng pada puncaknya. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Chu Feng bisa melakukan semua ini? Dia hanya di level 8 dari dunia roh. Tatapan Su Hen menegang dan ketegangan berada di wajahnya yang kuat dan sehat. Belum lagi Su Hen, bahkan Su Rou melebarkan mulut kecilnya dengan kaget. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang sulit didapat, dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan kuat sampai tingkat ini. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menunda pembunuhan saya 7 tinju yang membunuh. Melihat bahwa pelanggarannya sendiri tidak dapat mengguncang Chu Feng, Ding Chou juga menjadi sangat marah. Dia meraung lagi dan kekuatan asal di sekitarnya menyebar dan pergi. Auranya diperkuat beberapa kali lagi dan pada saat itu, dia memasuki level 3 dari ranah asal. Apa yang terjadi? Kultivasi Ding Chou berubah lagi. Kenapa dia tiba-tiba memancarkan aura level 3 dari ranah asal? Apakah dia sudah berada di level 3 ranah Origin pada awalnya dan menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya? Apakah itu kultivasinya saat ini adalah kultivasinya yang sebenarnya? Ketika mereka merasakan perubahan kultivasi Ding Chou, orang-orang merasa itu tidak dapat dipercaya. Tidak, dia tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia meningkatkan kekuatannya. Ini adalah kekuatan dari 7 tinju yang membunuh. Dia menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Aku tidak akan pernah menduga bahwa bakat Ding Chou adalah seperti ini untuk bisa mengolah 7 tinju yang membunuh ke lapisan ketiga. Chen Wanxi menulis kekafiran di seluruh wajahnya. Di mata banyak orang, dia sudah jenius dalam membudidayakan. Namun, ketika dibandingkan dengan Ding Chou, dia hanya biasa-biasa saja. Karena dia adalah murid inti dari sekolah Ling Yun, dia sangat tahu kekuatan dari 7 tinju yang membunuh. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, itu adalah salah satu keterampilan bela diri inti dari sekolah Ling Yun dan itu tidak dapat dipahami oleh murid biasa. Apa? Dia menggunakan keterampilan bela diri untuk meningkatkan kekuatannya dari level 2 ke level 3? Bagaimana ada keterampilan bela diri yang begitu kuat di dunia? Setelah mendengar kata-kata Chen Wanxi, Chen Hui dan yang lainnya heran dan mereka tidak bisa tetap tenang lagi. 7 tinju yang membunuh terlalu kuat. Keterampilan bela diri itu tentu saja adalah keterampilan bela diri terkuat yang pernah mereka lihat. Tunggu, Chu Feng tidak berhenti bergerak maju. Dia masih melanjutkan namun auranya belum berubah. Apa ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia menopang dirinya sendiri dengan budidaya tingkat 8 dari dunia roh untuk menahan diri dari serangan kuat seperti itu? Namun, setelah melihat lebih hati-hati, corak Chen Hui dan yang lainnya berubah sangat sekali lagi. Mereka tercengang ketika mereka menemukan orang yang mendorong ke depan masih Chu Feng, bahkan ketika budidaya Ding Chou berubah dari tingkat 2 dari ranah Origin ke level 3 ranah Origin di samping penguatan pada intisari dari 7 tinju yang membunuh. Ini terlalu menakutkan. Apakah itu Chu Feng monster? Ini bertentangan dengan akal sehat. Semua orang tanpa henti terkejut. Ekspresi terkejut digantung di wajah mereka dan beberapa orang bahkan gemetar karena mereka merasa bahwa mereka menyaksikan kelahiran seorang jenius yang luar biasa. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng terus maju selangkah demi selangkah. Akhirnya,
Dia tiba di depan Ding Chou. Dengan perisai emas yang dikepal oleh tangan kirinya dan pedang panjang emas yang dipegang oleh tangan kanannya, dia menunjuk ke Ding Chou lalu berkata, "Ini akhirnya." Wosh! Pada saat dia selesai berbicara, Chu Feng menyerang dengan cepat. Petir di bawah kakinya melonjak dan dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Ding Chou. "Jangan meremehkan saya." Reaksi Ding Chou sangat cepat. Dia memutar tubuhnya dan melemparkan tinju. Dalam kisaran di mana mereka hampir bisa mencapai, tinju kekuatan asal langsung menuju Chu Feng. HMPH, Chu Feng dengan dingin mendengus dan membuang perisai emas di kirinya. Kedua tangannya dengan erat mengepalkan pedang panjang emas saat dia sedikit bersandar ke samping dan menghindari kepalan tangan Origin. Chu Feng kemudian tiba di depan Ding Chou. Menempatkan kekuatan di tangannya, dia menusuk lurus. Dengan pijakan, pedang panjang emas menembus dada Ding Chou. Wah, pedang panjang itu langsung menembus dada Ding Chou dan kulitnya langsung menjadi putih pekat. Tidak hanya dia menghentikan serangan dari tangannya, dia membuka mulutnya dan seteguk darah menyembur keluar. Tiba-tiba, dia melolong ke arah langit seolah melepaskan semua kepahitan di kepalanya. Setelah menderu sebentar, dia jatuh ke tanah dengan puff dan berbaring di atas panggung tanpa daya. Kedua matanya kusam seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Dapat dilihat bahwa tinju Murderous 7 Injuring yang luar biasa membebani dirinya dan dia sudah mencapai batasnya. Melihat kembali ke Chu Feng, meskipun wajahnya tampak pucat juga dengan tetesan-tetesan air. Keringat yang sebesar kacang, pakaian yang benar-benar basah oleh keringat, napas yang kasar, dan jelas lelah, dia masih berdiri. Tidak ada yang sama dengan dia berdiri di panggung yang tampak sepi setelah pertempuran besar. Menang. Chu Feng menang. Pada akhirnya, Chu Feng menang dalam konfrontasi antara dua jenius pada puncaknya. Seorang murid dari sekolah kelas 2 berhasil mengalahkan murid inti dari sekolah kelas 1, seorang siswa tingkat jenius dari sekolah Lingyun, dan berhasil menjadi juara majelis keunggulan baru. Tepuk tangan. Pada saat itu, suara tepukan seperti petir bergema di mana-mana. Mereka bersorak untuk Chu Feng karena setelah pemuda yang berada di tingkat 8 roh berhasil mengalahkan seseorang yang berada di tingkat 2 dari wilayah asal, mereka tidak bisa mengendalikan emosi bersemangat di dalam hati mereka dan mereka tidak bisa membantu tetapi ingin bertepuk tangan dan bersorak untuk pemuda itu. Chu Feng, kamu yang terbaik. Selain resonansi dari sorak-sorai yang bersemangat, sesosok cantik tiba-tiba muncul di atas panggung dan memeluk Chu Feng. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang karena orang itu tidak lain adalah putri kedua dari Su Hen, penguasa kota burung Vermilion, Su Mei. Apa ini? Bukankah itu wanita ketiga keluarga Su? Su Mei, bukankah dia tunangan sangguannya? Kenapa dia begitu dekat dengan Chu Feng seperti ini? Hubungan apa yang dimiliki mereka berdua? Kerumunan tidak pernah menebak. Lagi pula, orang-orang dari Vermilion Burg City tahu bahwa Su Mei adalah tunangan sangguannya. Pernikahan mereka sudah ditentukan ketika Su Mei lahir. Namun, pada saat itu, apa arti tindakan Su Mei? Dia memeluk Chu Feng di depan begitu banyak orang. Bukankah itu menamparkan wajah keluarga sangguan? Menamparkan wajah sangguan ya. Sialan. Sangguan ya yang berdiri di luar alun-alun dengan erat mengepalkan tangannya. Kilatan dingin melesat keluar dari matanya karena tindakan Su Mei tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan pria lain alih-alih dia dan itu membuatnya kehilangan semua wajah. Rower, ini, bahkan Su Hen sangat mengubah ekspresinya dan dia sadar bahwa situasinya salah. Ayah, bagaimanapun, kau sudah berjanji padaku selama Chu Feng menang melawan Ding Chou, kau akan membatalkan pernikahan antara Mei kecil dan sangguan yaitu. Karena pernikahan ini akan dibatalkan cepat atau lambat, mengapa Anda perlu khawatir tentang pandangan orang lain? Anda harus dapat melihat bahwa Chu Feng jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengan sangguannya benar. Bukankah lebih baik memberi Mei kecil kepada Chu Feng? Suro tersenyum menawan seolah-olah dia sudah meramalkan akhir itu. Masalah ini tidak sesederhana seperti yang kau pikirkan. Hen tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia jelas dalam posisi yang sulit. Tetapi pada saat itu, Su Mei melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan orang banyak. Dia menjulurkan bibir merahnya yang lembut dan mencium wajah Chu Feng. Chu Feng juga tidak menghindarinya dan itu menjadi pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Wanita ketiga dari keluarga Su, tunangan dari keluarga sangguan,
Sangguannya mencium Chu Feng di depan semua orang. Sialan, aku akan membunuh Chu Feng itu. Sangguannya tidak mungkin menerima itu. Api amarah menyerang hatinya dan ketika dia berbicara, dia bersiap untuk menyerang. Bam! Tetapi pada saat itu, telapak tangan yang kering namun kuat menepuk bahu Sangguannya. Gelombang kekuatan mendalam yang kuat melonjak ke tubuhnya dan dalam sekejap, semua fluktuasi kekuatan asal ditekan kembali. Kakek memalingkan kepalanya dan menoleh ke belakang. Sangguannya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung karena pada saat itu, berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua bermata satu yang matanya buta. Pria tua itu juga berambut putih dan berjanggut dan orang itu adalah kepala keluarga Sangguan Yue saat ini, Sangguan Yue. Apa yang kamu lakukan? Anda ingin menyerangnya di depan Su Hen? Jangan lupa bahwa Su Hen adalah penguasa kota burung vermilion ini. Suara Sangguan Yue sangat tenang. Tapi, Sangguannya mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Waktunya belum matang. Keluarga Sangguan saya belum bisa memusuhi keluarga Su. Sangguan Yue berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, apakah kita meninggalkannya dan tidak melakukan apa-apa? Sangguan Ya marah. Tidak. Sangguan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kejam, orang ini harus disingkirkan. Saat itu, Chu Feng benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan kemenangan dan hanya ketika Su Mei berciuman dengan emosi yang dalam tiba-tiba muncul tiba-tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi memegang pinggang kecil Su Mei dan berkata sambil tertawa, apakah Anda sudah terpikat oleh keberanian tampan saya dan ingin memberikan diri Anda kepada saya? Aku, siapa yang ingin memberikan diri mereka padamu? Bajingan, dia melakukan semua itu dari panasnya saat dia menjadi terlalu bersemangat. Jadi itu sebabnya dia mengambilnya terlalu jauh. Pada saat itu, dipegang oleh pinggang oleh Chu Feng. Wajah kecil Su Mei menjadi merah muda dan dia malu mendorong Chu Feng menjauh. Wah, namun, pada saat itu, Ding Chou yang sedang berbaring di dekatnya mulai menangis sedih. Tubuhnya mengejang dan auranya menjadi sangat lemah. Pada akhirnya, kulit putih pucatnya menjadi pucat dan kedua matanya terbalik. Busa putih keluar dari mulutnya dan seolah-olah dia akan mati. Sialan, ini hanya putaran perdebatan, tetapi kamu berani membunuh Ding Chou. Melihat situasinya tidak benar, penguasa kota-kota angin awan bergegas maju, menunjuk Chu Feng dan dengan marah menegur. Sebelumnya, serangan Ding Chou bahkan lebih kejam daripada Chu Feng. Jika itu bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang melebihi orang lain, dia pasti sudah mati oleh ledakan gila Ding Chou. Sekarang Anda menyalahkannya karena membunuh. Jika dia benar-benar memiliki niat untuk membunuh, Ding Chou sudah akan mati. Bagaimana dia bisa berbaring di sini terengah-engah? Su Mei yang berdiri di sebelah Chu Feng dengan marah menyangkal. Angin Tuan Kotak Laut tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi teguran Su Mei. Dia jelas sangat malu. Dia bisa menunjuk dan menyalahkan Chu Feng dan bahkan menyerangnya. Namun, ketika menghadapi wanita ketiga keluarga Su, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun kembali. Cedera yang dimiliki Ding Chou saat ini tidak ditimbulkan oleh Chu Feng. Itu dilakukan sendiri. Tepat pada saat itu, Chen Wanxi perlahan berjalan. Apa maksudmu? Penguasa kota Wind Cloud City bingung. Ada 7 lapisan 7 tinju yang membunuh. Setiap lapisan dapat menstimulasi kekuatan tersembunyi di dalam tubuh seseorang dan mendapatkan kekuatan yang melebihi standar. Sebuah harga juga hadir dengan kekuatan karena setiap lapisan akan melakukan sejumlah kerusakan pada tubuh. Menurut legenda, setelah berkultivasi ke tingkat 7, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dari diri mereka sendiri. Namun, ketika kekuatan itu menghilang, mereka akan lumpuh dan kehilangan semua kultivasi mereka. 7 tinju yang membunuh. Ketika tinju dilempar keluar, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh musuh-musuh mereka, tetapi itu juga merupakan pedang bermata dua yang benar. Semakin kuat kekuatan yang mereka peroleh, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Ding Chou berkultivasi ke lapisan ketiga. Meskipun dia tidak mencapai titik di mana dia menghancurkan kultivasinya, dia akan sangat terluka. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan istirahat sebelum dia bisa meninggalkan tempat tidur. Dan yang lain tidak bisa membantu, tetapi melemparkan tatapan menyedihkan mereka ke arah Ding Chou. Prinsip, ketika hal-hal mencapai ekstrim, mereka hanya bisa pergi ke arah yang berlawanan, saat ini telah dibuktikan oleh Ding Chou. Namun,
Pada saat itu, Chen Wanxi melemparkan pandangan penuh arti ke arah Chu Feng untuk bisa memaksa Ding Zhou ke langkah itu, mendapatkan kemenangan di akhir, dan juga berdiri di sana bersama orang-orang yang tidak terkait. Chu Feng meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Dia tidak tahu apakah sekolah Ling Yunnya memiliki kejeniusan seperti itu. Namun, setidaknya di dalam orang-orang yang dia lihat, dia adalah orang dengan bakat bawaan yang lebih menakutkan. Tidak terbayangkan seberapa kuat Chu Feng ketika dia mencapai usia yang sama dengannya. Setelah itu, tirai majelis keunggulan baru jatuh dan Chu Feng memberi semua orang kejutan besar. Pertempuran antara dia dan Ding Zhou bisa dikatakan sebagai pertandingan paling menarik dari semua sidang keunggulan baru. Kesan yang ditinggalkan Chu Feng tidak dapat dilawan. Semua orang merasa bahwa mereka menyaksikan munculnya jenius. Seorang jenius yang muncul dari sekolah Azure Dragon. Jenius itu yang bisa mengubah nasib sekolah Azure Dragon. Dia juga sangat mungkin membawa sekolah yang sebelumnya paling mulia di 9 provinsi kembali ke jalannya yang indah. Bahkan jika itu tidak akan kembali ke masa lalu yang berkembang, kemungkinan bahwa itu bisa menjadi sekolah kelas 1. Bahkan kota emas ungu mendapat perhatian. Banyak orang yang memandang rendah kota emas ungu mulai mendekati Chen Hui. Alasan untuk itu secara alami juga karena Chu Feng. Karena Chu Feng adalah juara majelis keunggulan baru kali ini, kota emas ungu dibebaskan dari pajak tahun ini. Itu membuat Chen Hui sangat bahagia, tetapi hal yang paling membahagiakan bukanlah dia bebas dari pajak. Itu adalah seorang jenius seperti Chu Feng muncul di kota emas ungu. Itu membuat wajahnya bersinar dan dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di depan banyak penguasa kota. Majelis keunggulan baru berakhir di sana. Nama Chu Feng berpusat di sekitar semua orang saat mereka berdiskusi. Adapun Chu Feng sendiri, dia tidak meninggalkan kota burung Vermilion. Dia menerima undangan Su Hen dan tinggal selama beberapa hari lagi di Vermilion Bird City. Semua orang bisa mengerti itu. Chu Feng sudah menunjukkan bakatnya, dan mereka yang memiliki sedikit kecerdasan akan melakukan yang terbaik untuk lebih dekat dengannya. Belum lagi Su Hen, bahkan para penguasa kota di kota-kota lain mulai menanyakan berita tentang keluarga Chu dan ingin secara tersembunyi berhubungan baik dengan keluarga Chu Feng. Chu Feng, kau tidak mendengarkan kepada saya lagi. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Berkultivasi membutuhkan kemajuan bertahap. Jika Anda terus seperti ini, biayanya sangat cepat atau lambat. Di taman tertentu di kota burung Vermilion, Chu Feng dan Su Mei berjalan bahu-membahu. Meskipun dia merasa bahagia karena kemenangan Chu Feng, gadis kecil itu masih khawatir tentang kultivasi Chu Feng yang meningkat pesat. Heh, jangan khawatir. Apakah kamu tidak mengerti orang seperti apa aku? Chu Feng, saya bukan seseorang yang rabun. Saya tahu apa yang harus dilakukan tentang kultivasi saya, dan saya tidak akan melukai diri saya sendiri. Selain itu, jika saya tidak bisa mengalahkan Gong Luyun dalam 1 tahun, bahkan jika dia tidak membunuh saya tidak akan melakukannya. Tidak punya wajah untuk terus hidup. Setelah semua, kata-kata yang seharusnya diucapkan dikatakan. Chu Feng tertawa. Kamu benar-benar terlalu terburu-buru. Menyebutkan masalah itu, wajah kecil Su Mei penuh khawatir. Gong Luyun adalah murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Tetapi pada kenyataannya, bahkan murid tanda pagar 1 di beberapa sekolah kelas 1 tidak sekuat Gong Luyun. Gong Luyun adalah seorang jenius sejati. Pada usia 20, dia sudah berada di level 1 dari ranah mendalam dan cukup sama dengan Surohu. Itu benar-benar akan menjadi cerita fantasi agar Chu Feng mengejar Gong Luyun dalam 1 tahun yang singkat. Heh, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Percayalah padaku. Di sisi lain, kalian para sister dilahirkan dalam keluarga yang begitu kaya dan kuat. Mengapa Anda memilih untuk memasuki sekolah Azure Dragon? Chu Feng merasa bahwa emosi Su Mei tidak aktif sehingga ia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Itu, menyebutkan hal itu, Su Mei manis dan cantik wajah kecil berubah dan ekspresi rumit muncul dari wajahnya. Terserah, jika itu ketidaknyamanan, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Chu Feng dengan bijaksana tersenyum. Tidak. Melihat itu, Su Mei langsung tegang seolah takut Chu Feng akan memiliki pikiran buruk terhadapnya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, dia menarik lengan Chu Feng dan menariknya ke sebuah ruangan. Setelah menutup pintu ke ruangan itu, Su Mei melihat melalui celah-celah pintu dan mengawasi sebentar. Kemudian,
Dia berkata kepada Chu Feng, gunakan kekuatan rohmu untuk merasakan jika ada orang di dekatnya. Ya, ini sangat aman. Chu Feng juga tahu bahwa masalahnya tidak normal. Namun, semakin dia berpikir, semakin ingin tahu dia karena dia merasa ada rahasia yang disembunyikan. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting. Awalnya, itu tidak boleh disebutkan kepada orang lain, karena Anda bertanya, saya, Su Mei berada dalam situasi yang sedikit sulit. Jika ini rahasia, maka tidak apa-apa. Chu Feng tersenyum. Dia tidak ingin mempersulit Su Mei. Saat itu, Su Mei menggertakkan giginya sebelum berkata, menurutmu siapa orang terkuat dalam sejarah Provinsi Azure? Tentu saja, itu adalah pendiri sekolah Azure Dragon School, pendiri Azure Dragon. Bukankah dia ahli terkuat tahun itu di benua 9 provinsi dan bahkan dinasti Jiang takut padanya? Jawab Chu Feng. Tidak. Su Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, pendiri Azure Dragon memang kuat, tapi dia bukan orang terkuat yang muncul di Provinsi Azure. Oh, ada orang lain yang bahkan lebih kuat dari orang tua itu. Chu Feng semakin penasaran. Namun, ini hanya legenda yang tidak memiliki verifikasi. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, benua 9 provinsi masih hanya hutan belantara. Populasi pada waktu itu bahkan tidak 1/100 dari populasi saat ini. Dinasti Jiang belum muncul dan berbagai sekolah juga belum diciptakan. Kata, budidaya bela diri, sangat asing bagi orang-orang karena orang yang memiliki metode budidaya tidak akan memberikan metode budidaya bela diri kepada orang luar. Jadi, ada sangat sedikit pembudidaya bela diri pada waktu itu. Hanya 9 keluarga kuat yang tahu metode budidaya bela diri dan 9 keluarga itu menduduki 9 provinsi. Keluarga yang menduduki Provinsi Azure disebut keluarga King. Demikian episode 10. Kita akan berjumpa lagi esok hari dalam episode 11. Dan terima kasih telah mampir dan semoga Anda terhibur.